5 Jejak Lamuri, Kerajaan Islam Maritim Nusantara. Telusur jejak peradaban luhur bersama Umbi Haur. Inilah kerajaan Islam tertua keempat di Nusantara, Kesultanan Lamuri. Berdaulat di pesisir utara Aceh, Lamuri bukan sekadar nama dalam nisan tua atau prasasti. Ia denyut awal kemaritiman Nusantara. Kerajaan ini memayungi pelabuhan strategis sejak abad ke-9, jauh sebelum Aceh Darussalam. Asal-usul dan relasi, riwayat Lamuri bukan dimulai dari teks, melainkan dari jejak yang disimpan ombak dan ingatan rakyat. Nama itu menggema dalam catatan pedagang Arab sebagai Ramni, sejak abad ke-9 Masehi. Gelombang yang membawa rempah dan sutra turut mengukir nama Lamuri di peta pelayaran global. Sumber Tamil menyebut Ilamuri Desam dalam prasasti Tanjore dari Kekaisaran Chola bertarikh tahun 1030 Masehi. Relasi ini menandai keberadaan Lamuri sebagai sekutu maritim yang disegani, bukan sekadar pelabuhan persinggahan di jalur niaga Asia Selatan. Dalam catatan Tiongkok abad ke-13, nama Lamuri muncul sebagai Lan Wuli, bagian dari negeri-negeri laut yang membawa upeti ke istana Kekaisaran Yuan. Ini mencerminkan posisi penting Lamuri di jantung konektivitas Asia Maritim sebelum munculnya Samudra Pasai atau Aceh Darussalam. Masyarakat Lambre hari ini masih menuturkan legenda asal-usul kerajaan mereka dari mulut ke mulut. Tradisi lisan menyebutkan adanya raja-raja awal yang membangun pertahanan di bukit dan menaruh lambang kekuasaan di pesisir. Situs benteng Indrapatra dan Ujong Pancu menjadi saksi diam warisan itu. Para peneliti arkeologi dari Banda Aceh hingga Lamre menemukan konsentrasi pecahan keramik dinasti Song dan Yuan. Temuan ini menyiratkan pelabuhan aktif antara abad ke-12 hingga abad ke-15, masa ketika Lamuri mengikat diri dengan dunia lewat pelayaran dan diplomasi. Relasi Lamuri dengan Srivijaya juga tercatat dalam laporan pedagang dan musafir Arab. Mereka menyebutkan bahwa Lamuri membayar upeti kepada kerajaan besar itu. Namun, berbeda dari sekutu-sekutu lainnya, Lamuri berdiri tegar di utara Sumatera sebagai penjaga gerbang menuju Selat Malaka. Islamisasi, Lamuri tidak berawal dari takhta atau ekspedisi bersenjata, melainkan dari pelabuhan dan pasar. Para saudagar dari Gujarat, Arab Selatan, serta Persia membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Mereka membawa kalimat tauhid bersama huruf, hukum, dan hafalan Quran yang mengakar dari dermaga hingga dusun-dusun hulu. Nisan Sultan Sulaiman bin Abdullah bertarikh wafat tahun 1211 Masehi, mencatat keberadaan gelar Sultan pertama di kawasan tersebut. Artefak ini ditemukan di situs Lamre, Aceh Besar, dan diakui para epigraf serta arkeolog sebagai tonggak autentik permulaan tatanan Islam resmi di wilayah Lamuri. Proses Islamisasi berlangsung gradual, membentuk lapisan sosial dan spiritual baru. Menurut laporan Mahwan yang menyertai armada Cheng Ho awal abad ke-15, rakyat Lamuri telah memeluk Islam secara luas. Fakta ini diperkuat ragam nisan plang-pling berkaligrafi Arab dan penemuan terjemah Quran kuno di wilayah tersebut. Lebih dari 200 batu nisan Islam ditemukan di Lamre, terutama dari abad ke-13 hingga ke-15. Beberapa memuat nama-nama seperti Sultan Muhammad ibn Alauddin yang wafat tahun 1431 Masehi. Nisan-nisan itu tak hanya penanda makam, tetapi dokumen identitas spiritual dan administratif suatu kerajaan.
Gaya Islam Lamuri tidak seragam dengan pusat-pusat dakwah besar di dunia Islam waktu itu. Karakteristiknya justru lahir dari akulturasi. Bentuk arsitektur masjid yang memanfaatkan sisa candi, pola seni yang mempertahankan motif Hindu-Buddha, serta penggunaan aksara Jawi sebagai media transisi budaya dan keilmuan lokal. Transformasi spiritual itu tercermin dalam Masjid Indrapuri, yang berdiri di atas struktur bekas candi. Arsitektur ini menjadi simbol visual bahwa Lamuri tidak menghapus warisan sebelumnya, tetapi memeluk Islam dengan ruh damai, mengubah batu lama menjadi mihrab, dan menghidupkan naskah melalui lidah lokal. Sultan Sulaiman bin Abdullah tercatat sebagai penguasa Islam pertama Lamuri. Batu nisannya ditemukan di Lamreh, bertahun wafat 1211 Masehi. Penanda ini bukan sekadar kuburan, melainkan bukti pergeseran kuasa spiritual dan administratif. Ia dikenal dalam tradisi masyarakat sekitar sebagai raja yang takzim terhadap agama dan adat. Perannya melampaui urusan pemerintahan, menjadi ulama rakyat, mendirikan halakah, serta menata ulang tatanan hukum yang sebelumnya bercorak Hindu-Buddha. Selanjutnya muncul sosok Sultan Muhammad ibn Alauddin yang wafat tahun 1431 Masehi. Batu nisan ditemukan lengkap dengan ukiran kaligrafi Arab dan tanda-tanda kedudukan tinggi sebagai penguasa Islam terdidik. Namanya disebut dalam kisah turun-temurun warga Lamreh sebagai Raja Pembangun. Konon ia memperluas pelabuhan dan mendirikan rumah baca. Kiprahnya menempatkan Lamuri sebagai simpul pembelajaran Islam sekaligus pelabuhan perdagangan antar bangsa. Selain Sultan, tokoh penting lain adalah Syekh Tumin dari Gujarat. Dalam ingatan rakyat Indrapuri, ia digambarkan sebagai pendakwah lembut yang menetap di tepi pantai dan mengajar Quran kepada anak-anak nelayan serta pedagang kampung. Catatan Tiongkok zaman dinasti Ming menyebut penguasa Islam bijak dari Lamuri. Tradisi menyatakan bahwa Sultan Lamuri sempat menerima kunjungan pelaut besar Cheng Ho dan menghadiahinya manuskrip menegaskan hubungan diplomatik antara dua dunia besar. Puncak kejayaan, antara abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-15, Lamuri mencapai pamor tertinggi sebagai simpul dagang dan dakwah. Kapal dari Arab, Gujarat, Tiongkok, serta Nusantara silih berganti merapat membawa rempah, kitab, dan perjanjian dagang. Warga menyebut masa itu sebagai zaman terang. Riwayat tutur menyiratkan pasar Lamuri selalu riuh oleh berbagai lidah. Tamil, Arab, Melayu, dan Hokkien. Perdagangan tumbuh berdampingan dengan dakwah yang menanam akar hingga ke pesisir dan pedalaman. Nisan Sultan Muhammad ibn Alauddin, bertahun wafat 1431 Masehi, menjadi penanda sistem Islam administratif yang telah mapan. Arkeolog menyebutnya sebagai warisan peradaban, bukan sekadar batu penanda kematian. Catatan dinasti Yuan menyebut Lamuri sebagai negeri rempah yang diperintah penguasa Muslim rendah hati. Juru tulis kekaisaran mencatat upeti Lamuri berupa keris, gaharu, dan unggas langka dikirim langsung ke istana kekaisaran Tiongkok. Pelayaran lintas Samudra Hindia memperluas jangkauan intelektual Lamuri. Manuskrip kuno menyebut utusan Lamuri belajar ke Persia dan kembali membawa ilmu hukum Islam. Hubungan ini memperkuat jejaring intelektual kerajaan di kancah dunia Muslim.
Sumber lokal mengisahkan pada masa ini, Masjid Indrapuri berkembang pesat. Benteng Indrapatra difungsikan ganda, penjaga pantai dan simbol ketahanan maritim. Dari dermaga hingga barisan pertahanan, kejayaan Lamuri memancar dari laut hingga daratan. Tsunami besar yang diyakini terjadi sekitar tahun 1394 Masehi tercatat dalam ingatan masyarakat Lambreh sebagai bencana pemusnah pelabuhan. Gelombang itu bukan sekadar gejala alam, melainkan palu godam yang menghantam sendi terakhir kejayaan Lamuri. Dampak langsung dari kehancuran pelabuhan menjadikan Lamuri rawan serangan dari luar. Tradisi lisan di Pidi menyebut bahwa ekspansi kekuasaan mulai diarahkan ke kawasan Lambreh, seiring lemahnya struktur pertahanan kerajaan. Pergerakan ini tidak serta-merta, namun konsisten dan menekan. Tidak terjadi pertempuran besar menurut para tetua kampung yang mewarisi kisah turun-temurun. Sebaliknya, penyerapan Lamuri ke dalam Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1513 Masehi berlangsung perlahan. Secara budaya dan administratif, Lamuri dilebur tanpa luka terbuka. Sisa-sisa peninggalan fisik berbicara lebih nyaring dari prasangka. Ratusan nisan batu beraksara Arab berdiri diam di tanah Lambreh. Benteng Indrapatra dengan dinding batu dan cekungan senjata menjadi penanda kekuatan bertahan yang pernah mewarnai tanah pesisir itu. Masjid tua Indrapuri yang diyakini dibangun di atas reruntuhan candi Hindu menjadi saksi sinkretisme yang halus namun mengakar. Mihrabnya menatap ke barat, namun pondasinya menyimpan lapisan kisah tentang bagaimana agama dan kekuasaan berganti, namun tempat ibadah tetap dihormati. Masyarakat Lambreh masih menyimpan nama-nama tua yang mengacu pada gelar bangsawan Lamuri. Gelar ulik balang, kisah-kisah tentang kapal layar dan saudagar, serta pola adat yang diwarisi tanpa sadar, semuanya menjadi mozaik sunyi yang menjahit sisa-sisa kerajaan ke dalam tubuh Aceh modern. Lamuri bukan mitos yang lenyap ditelan waktu, melainkan realitas historis yang terlupakan di balik gemuruh nama-nama besar lain. Setiap nisan, reruntuhan, dan tradisi lisan yang masih terucap membentuk arus balik sejarah, mengajak kita membaca ulang siapa sesungguhnya pelopor Islam, perdagangan, dan peradaban di ujung utara Sumatera. Terima kasih, sampai bertemu pada jejak berikutnya. Salam.